Pemirsa, jangan lupa subscribe YouTube channel Official iNews dan nyalakan loncengnya. Pemirsa, Ustadz Zaki Mirza tiba-tiba pingsan saat memberikan ceramah di Pekanbaru Riau. Zaki Mirza kemudian dilarikan ke rumah sakit. Detik-detik pingsannya Ustadz Zaki Mirza terekam kamera. Zaki Mirza tiba-tiba ambruk di depan jemaahnya saat memberikan ceramah di sebuah masjid di Pekanbaru Riau. Para jemaah yang hadir kemudian memberikan pertolongan pertama kepada Zaki Mirza sebelum dibawa ke rumah sakit. Dalam akun media sosial miliknya, Ustadz Zaki Mirza terlihat terbaring lemah di rumah sakit dan tangannya dipasang selang infus. Perwakilan Ustadz Zaki Mirza kemudian memberi keterangan, Zaki Mirza alami kelelahan. Namun kini kondisinya sudah membaik dan sedang ditangani intensif oleh tim dokter. Kabar pingsannya Ustadz Zaki Mirza menjadi viral. Masyarakat mendoakan kesembuhan Zaki Mirza dan berharap bisa kembali berdakwah. Santri Pondok Pesantren Darul Falah Ki Ageng Bodo di Grobogan, Jawa Tengah punya cara unik untuk menunggu berbuka puasa. Mereka menari sufi di halaman pesantren sambil terus melafalkan sholawat. Para santri Pondok Pesantren Darul Falah Ki Ageng Bodo, Desa Tambirejo, Grobogan, Jawa Tengah, punya banyak kegiatan untuk mengisi waktu selama bulan Ramadan. Salah satunya adalah latihan tari sufi setiap sore jelang berbuka puasa. Latihan tari sufi ini untuk memperdalam rasa kepercayaan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memasrahkan diri hidup dan mati kepada Sang Ilahi. Latihan tari sufi setiap hari ketika bulan Ramadan menjelang buka puasa, istilahnya ngabuburit. Ini semua sini santri putra Pondok Budo. Mereka berlatih dengan sendiri atau suruh, Mas? Ya, ini karena ini di bulan Ramadan mereka inisiatif latihan dengan sendirinya. Kebetulan kan ini sore hari sambil menunggu waktu berbuka puasa. Selama menari sufi, para santri diwajibkan selalu membaca sholawat. Tarian sufi bukan sekedar tarian, karena ada makna mendalam di setiap gerakannya. Gerakan tangan kanan menghadap ke atas dan semakin naik saat berputar, melambangkan bahwa sang penari akan selalu mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian tangan kiri menghadap ke bawah, memiliki makna menyebarkan hidayah kepada sesama. Dari Grobogan, Jawa Tengah, Rustama Nusantara melaporkan. Di Indonesia banyak masjid yang menjadi saksi sejarah penyebaran Islam yang hingga kini masih berdiri kokoh. Tidak hanya digunakan sebagai tempat ibadah, masjid ini juga menjadi cagar budaya dan kerap dikunjungi saat wisata religi. Di Indonesia banyak masjid yang menjadi saksi sejarah penyebaran Islam, yang hingga kini masih berdiri kokoh dan menjadi cagar budaya. Berikut adalah 3 masjid saksi sejarah penyebaran Islam di Indonesia. Masjid pertama adalah Masjid Jami Riau. Masjid ini salah satu bukti sejarah peradaban Islam yang berada di daratan Riau. Masjid Jami Riau berada di Desa Tanjung Berulak, Kecamatan Kampar, Kabupaten Kampar, Riau. Masjid ini dibangun pada tahun 1901. Masjid ini dibangun 118 tahun silam oleh 24 pedagang atau saudagar dari berbagai negara secara gotong royong. Masjid ini memiliki ukuran kayu atau motif dindingnya sebanyak 24 macam,
Panjang tiang kayunya mencapai 24 meter atau sama tingginya dengan bangunan masjid. Masjid Jami ini menjadi salah satu bukti sejarah tumbuhnya Islam di daerah Kampar selama lebih dari 1 abad. Masjid kedua adalah Masjid Azizi. Masjid Azizi berada di kota Tanjung Pura, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Masjid ini peninggalan Kesultanan Langkat yang begitu megah. Berusia ratusan tahun, masjid ini menjadi saksi sejarah penyebaran Islam di bumi Melayu yang hingga kini berdiri megah di jantung kota. Desain masjid yang didominasi dengan warna kuning ini juga terdapat pengaruh budaya Hindia, Persia, Arab, dan Turki. Ini terlihat dari ornamen ukiran di luar maupun di dalam masjid, termasuk jendela, bentuk kubah, hingga menara yang menjulang tinggi. Mimbar kayu yang didatangkan langsung dari Turki masih berdiri kokoh meski sudah berusia ratusan tahun. Masjid yang dibangun oleh Sultan Aziz pada tahun 1898 ini membutuhkan waktu 4 tahun sebelum akhirnya resmi digunakan masyarakat Langkat. Masjid ketiga adalah Masjid Agung Sunan Ampel yang ada di kota Surabaya, Jawa Timur. Masjid ini didirikan oleh Raden Ahmad Rahmatullah sejak tahun 1409 Masehi. Hingga kini Masjid Agung Sunan Ampel masih berdiri kokoh dan terjaga keasliannya. Di antaranya 16 pilar yang tingginya 17 meter sebagai penyangga atap masjid, sumur yang ada di dalam masjid, menara masjid, lantai marmer, serta mihrab. Jalan masuk menuju Masjid Ampel terdapat 5 gapura yang semuanya mengandung arti. 5 gapura tersebut diantaranya Gapura Munggah sebagai simbol dari rukun Islam yang kelima, yaitu haji. Setelah itu Gapura Poso atau puasa memberikan suasana pada bulan Ramadan. Kemudian Gapura Ngamal atau beramal sebagai simbol rukun Islam yang ketiga, yaitu zakat. Selanjutnya Gapura Madep sebagai simbol sholat. Gapura yang terakhir adalah Gapura Paneksen yang merupakan simbol dari rukun Islam yang pertama, yaitu syahadat. Muridnya Mbah Soleh pada tahun 1409 memang ada sejarah yang menulis 1421. Saya menemukan bukti sejarah dengan tahun kelahiran dan wafat Sunan Ampel itu ternyata Masjid Sunan Ampel ini dibangun pada tahun 1409. Itulah 3 masjid yang menjadi saksi sejarah penyebaran Islam di beberapa wilayah Indonesia. Tim Liputan iNews melaporkan. Dan informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam iNews pagi. Saya Loviana Dian. Dan saya Fazilah Kernisa undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.